gue dengan segala hormat kepada Presiden Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya, presiden itu ya only one job. Dan gue merasa terkadang kita terlalu merasa jabatan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Tetapi hidupnya tidak lebih berguna dibandingkan polisi pangkat rendahan yang setia, yang jujur, yang hidup sederhana, tapi membantu orang lain. If you can look back into your past life, Kak, do you see yourself can be as big as now? Dan faktor X apa yang membedakan Kak Najwa bisa menjadi berdampak sebesar ini sekarang? Pertanyaannya susah, Esta. Seperti tadi, kita pengen coba ngebuka pertanyaan untuk 3 tetangga kita yang ada di sini. Sorry, wah banyak banget. Mana? Itu ada Mbak Meda, sorry ya saya kenal dia, maaf ya agak KKN dikit. Jadi Meda dulu ya satu, silakan. Makasih ya Mbak, gue ngefans banget sumpah sama lo. Dan mulai hari ini gue tambah ngefans. Kenapa? Thank you Daniel, karena gue gak pernah lihat Mbak Najwa se-vulnerable ini. Jadi waktu gue datang ke sini tuh harapannya adalah wanita yang kuat gitu kan. Yang kayak wah bold and beautiful gitu. Tapi hari ini gue lihat makin kuat. Kenapa? Karena I see the sweet spot of you. And thank you banget buat kesempatannya. Dan tadi ada satu yang awal banget, Mbak Nana bilang Nana yang dulu sama yang sekarang tuh beda gitu. Nah aku cuma pengen tahu, tadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang udah di kepala tuh ditanyain semua sama Daniel. Tapi aku pengen tahu mentor Mbak Nana, tadi udah disebutin sih, tapi dari sisi secara karir gitu. Aku pengen tokoh wanita siapa yang Mbak Nana tuh look up to, sehingga bisa membentuk Mbak Nana sebagai yang sekarang, sama buku-buku yang dibaca. Sebutin mungkin 3 gitu yang bisa bisa jadi inspirasi juga buat kita dan pengen baca juga gitu supaya kita bisa jadi orang-orang yang berani tapi juga rendah hati dan juga bisa as vulnerable as you. Itu aja sih. Thank you. Thank you Meda. Ya oke, Mbak Nana. Langsung dijawab. Langsung dijawab aja. Thank you Mbak Meda. Yang tokoh aku banyak banget. Aku beruntung tuh dikelilingi oleh banyak banget perempuan-perempuan hebat dalam hidupku. Kakak perempuanku, Kak Ella. Aku tuh bedanya sama Kak Najela tuh cuma setahun. Dan betul-betul dari dulu tuh ya selalu sekamar bareng, pindah nggak tidur bareng ya ketika Kak Ella nikah. Yang which is Kak Ella juga nikah muda tuh, umur 19 sudah nikah. Kak Ella, I don't know if kalau kalian tahu, Kak Ella tuh pendiri Cikal. Jadi dia seorang pendidik, psikolog, sekolah murid merdeka. Jadi dia bidangnya di pendidikan mengikuti Abi gitu. Jadi aku beruntung dikelilingi oleh Kak Ella, oleh Mama, oleh adik perempuanku, Hala, itu adik perempuanku yang paling kecil. Dan jadi ada banyak banget figur-figur perempuan hebat dan kuat memang di hidupku dan aku beruntung. Dan sejak dulu tuh Abi tuh gak pernah memperlakukan aku berbeda dengan Ahmad, adik laki-lakiku. Jadi gak pernah sekalipun merasa aku lebih tidak berharga dibandingkan anak laki-laki satu-satunya. Wow. Dan itu tuh yang bikin kepercayaan diri luar biasa gitu. Aku gak pernah merasa karena aku perempuan jadi aku gak boleh sekolah di Amerika, gak boleh ikut macam-macam. Iya ada peraturan-peraturan di rumah. Aku inget sampai aku SMA aku gak boleh keluar maghrib. Jadi maghrib tuh harus di rumah, sholat jamaah. Ngaji, baca Al-Quran gitu, wirid. Anak perempuan gue nanti akan gue terapin sampai universitas. Gue udah membaca sih tanda-tanda otoriter di dalam lu tadi. Tapi ya itu, jadi di rumah tuh ada ritual-ritual itu. Tapi kembali ke tadi, figur perempuan kuat itu terutama Mama sih. Mama itu sebetulnya kuliahnya nggak selesai, jadi cuma semester 1. Mama tuh juga nikah muda, umur 19 sudah nikah dan beda jarak jauh sama Abi tuh jaraknya cukup jauh tuh, 10 tahun jaraknya sama Abi. Tapi walaupun nggak kuliah, tapi Mama tuh luar biasa, suka banget bahasa, jadi bisa bahasa Arab, bisa bahasa Perancis, sampai sekarang tuh masih les bahasa Perancis di CCF dan bahasa Perancisnya tuh udah kayak native, cas-cis-cus dan bener-bener karena setiap hari selama hampir 20 tahun les setiap Senin di CCF Perancis gitu ya. Wow. Jadi dari Mama tuh aku belajar soal pokoknya kalau Nana mau bisa.
Gue belajar punya ambisi dan gak pernah dilarang tuh untuk punya ambisi. Kalau banyak kan di tengah masyarakat kita yang sangat patriarki, punya ambisi dianggap melanggar tradisi gitu perempuan. Yeah. Tapi not with her gitu. Wow. Jadi Nana mau apa bisa, mau ngapain bisa gitu. Jadi aku belajar kepercayaan diri tuh dari mama yang lulusan SMA tapi bisa 5 bahasa gitu. Yeah, wow. Karena kegigihannya. Dan aku belajar mama soal silaturahmi. Jadi tuh mama luar biasa tuh, seneng banget silaturahmi gitu. Up to the point Abi kadang suka sebel mama kalau gak pernah di rumah karena silaturahmi mulu. Dan ya biasa ibu-ibu seneng gitu silaturahmi. Tapi aku diajarin tuh. Dan prinsipnya selalu datang ke orang yang lebih butuh dibandingkan orang yang gak butuh. Jadi Nana kalau cuma ada waktu sebentar, ada undangan kawinan sama ada tahlilan, datangnya yang tahlilan. Kalau ada orang ngelahirin sama ada orang sakit, kalau harus milih, datengin yang sakit. Orang lahirin tuh sebetulnya gak perlu didatengin karena dia lagi dalam masa. Jadi selalu datang sama orang yang less fortunate. Aku diajarin gitu sama mama. Wow. Dan kekuatan silaturahmi tuh menurutku kekuatan yang luar biasa. Kita kalau ketemu orang, ngobrol sama orang, ngasih perhatian ke orang. Itu tuh bikin hubungan kita luar biasa. Dan bikin kita jadi manusia yang penuh empati. Aku merasa kalau disebutkan satu hal yang bikin kita jadi manusia yang bisa berguna itu adalah kemampuan kita untuk bisa berempati pada orang lain. Kemampuan kita untuk bisa menempatkan diri kita pada situasi orang lain. Karena dengan begitu kan lu jadi gak gampang ngejudge orang ya. Dan nyambung ke pertanyaan tadi, salah satu hal yang bisa mengasah empati kita juga lewat baca. Aku percaya banget itu. Kalau kita baca novel, kita bisa mengidentifikasikan diri kita dengan jagoannya, dengan tokoh antagonisnya gitu ya. Kita nggak perlu berada dalam situasi kawin paksa. Baca aja Siti Nurbaya, udah tahu tuh gimana. Misalnya gitu ya, apa pergolakan batin, pertentangan ide yang dirasakan oleh jagoan dalam satu novel gitu. Itu jadi aku percaya baca novel itu juga salah satu cara kita untuk mengasah empati. That's why I love reading novels, Mbak. Kalau ditanya buku yang ini, aku suka novel, cerita-cerita drama gitu. Aku suka baca buku biografi. Dari kecil tuh aku suka baca buku biografi karena seneng gitu. Baca kayak kisah hidup orang dan aku tahu orangnya masih hidup. Jadi kalau aku baca terus aku sekarang suka Google, ngelihat gimana orangnya, apa dan sebagainya gitu. Sama aku suka baca buku-buku puisi. Aku tuh sebenarnya romantis tahu. Ininya aja garang gitu. Hatinya romantis, tapi aku suka baca buku-buku puisi, puisinya Djoko Pinurbo. Nggak tahu kalau pada suka merhatiin, aku setiap minggu tuh selalu bikin minggu puisi. Karena aku pencinta kata-kata indah. Dan ada banyak banget kata-kata indah yang bertebaran gitu, yang aku suka dapetin. Jadi kalau mau rekomendasi novel apapun. Aku suka novel kriminal dari dulu tuh. Jadi Jo Nesbo tuh, aku lagi suka baca buku Jo Nesbo. Dia kalau bikin cerita detektif seru banget. Buku puisinya Djoko Pinurbo, of course, I love Mas Jokpin. Tapi sekarang udah banyak banget penyair muda yang diksinya tuh diksi sehari-hari yang juga menyenangkan untuk dibaca. Sama buku-buku biografi. Biografi siapa terakhir yang dibaca? Aku lagi baca ulang Malala. Iya, menarik. Karena aku pengen wawancara dia. Jadi lagi usaha untuk gimana kesampean caranya. Chris, minta Mas Chris untuk teleponin. Halo. Pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak Nana yang bisa milih gitu ya. Tadi yang dari kita deh, ini tulisannya kita gitu, I love it. Baik, terima kasih Mbak Nana. Halo. Saya panggilnya ini Coach Daniel, salam dari Coach Rene. Saya sulung dari Kita Forum, kantornya di bawah kebetulan. Saya tuh jujur cukup fans banget sama Mbak Nana. Thank you. Saya terakhir ketemu Abi November kemarin ke rumah waktu sama Ustadz Noman Alikan. Saya yang temenin. Jadi emang Abi itu emang dahsyat banget Coach. Amin. Itu orang yang benar-benar, ya saya percaya bahwa orang bilang ilmu itu seperti padi, semakin berisi semakin nunduk. Beliau tuh rendah hati sekali dan ilmunya dahsyat. Amin. Insya Allah beliau selalu sehat ya. Amin. Mbak Nana, amin. Saya cuma satu, sebenarnya nyambung sama Mbak tadi. Kalau Mbak tadi kan nanya mentor Mbak Nana siapa? Saya tuh pengen banget Mbak Nana punya rencana gak sih? Justru punya kader. Saya kebayang setahun 2 tahun ke depan teman-teman di sini jadi kader Mbak Nana. Kayak Mbak Nana persis 10-50 orang gitu. Dahsyat Indonesia Coach. Benar gak Mbak Nana? Mungkin ke depannya lebih ke coaching kali ya. Jadi benar 1 orang atau 10 orang di kader. Gimana jadi
Najwa Shihab lanjutan. Mungkin itu aja kali. Makasih. That's so Thank good. you. Gimana caranya untuk mereplikasi Najwa Shihab lebih banyak lagi anak-anak muda yang seperti seberani Najwa Shihab? Banyak banget, aku merasa sekarang anak muda tuh berani-berani banget kok teman-teman. Dan makanya maksudnya kalau dibilang mentor, aku tuh ya insya Allah mudah-mudahan narasi, sekarang narasi tuh kira-kira ada 170-an orang gitu di narasi, karyawan narasi. So hopefully itu juga, dan di narasi itu of course itu juga kader-kader, banyak yang bilang PNS, pegawai Najwa Shihab gitu ya. Jadi itu maksudnya salah satu caraku untuk membangun komunitas juga gitu ya lewat narasi. Dan di narasi itu kita punya komunitas narasi, itu tuh ada di 36 provinsi. Yang terdaftar tuh udah 200.000 orang dan di setiap daerah, setiap provinsi itu mereka selalu bikin kegiatan sesuai dengan apa yang penting untuk daerahnya gitu. Jadi komunitas narasi di Ambon misalnya mereka banyak kegiatan toleransi. Jadi waktu itu ngecat gereja, ngecat masjid dan sebagainya. Komunitas narasi yang di Jogja banyak mahasiswa, jadi banyak bikin kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Fokus di literasi. Komunitas narasi di Jabodetabek kita banyak fokus ke isu-isu lingkungan. Jadi kalau CFD tuh kadang ngelihat kita ngumpulin sampah plastik, kita edukasi anak-anak soal pentingnya milah-milih sampah dan sebagainya. Jadi ya itu sesuatu yang juga kita lakukan di narasi secara konsisten. Sejak awal tuh narasi kita bikin bukan cuma konten tapi perlu ada komunitas. Karena penting untuk mengejawantahkan nilai-nilai atau values yang ada di konten itu sampai ke akar rumput. Gimana caranya bikin ini real, gimana caranya konten itu bisa berbunyi ke bawah ya, kalau itu bisa kemudian values itu diteruskan lewat kerja-kerja real di akar rumput dan di lapangan. Karenanya ya kita bikin komunitas narasi dan aku selalu nggak pernah bilang enggak kalau diundang mahasiswa. Aku paling seneng tuh keliling-keliling kampus gitu ya. Dan biasanya selalu menjelang kalau tahun ajaran baru tuh aku pasti keliling Indonesia tuh, UI, UGM, IPB sampai jauh-jauh karena kesempatannya tuh lebih besar. Biasanya penerimaan mahasiswa baru kan ribuan orang tuh. Dan aku selalu tuh keliling ke kampus-kampus, bikin acara. Dan memang sejak awal aku percaya Indonesia butuh anak muda tuh yang akan menentukan. Jadi apapun kegiatanku, fokusku selalu ke anak muda sih. Dan mudah-mudahan jadi values itu bisa mereplikasi tadi itu ya. Insya Allah. Mimpinya itu Mas. Thank you. Oke, last question. Oke. Tadi yang Mbak yang pakai masker, sorry ya, itu yang tadi paling angkat cepet paling duluan. Ya, selamat sore Kak Daniel dan Kak Najwa. Halo. Aduh, seneng banget, nggak bisa digambarkan lah rasanya. Jauh-jauh datang ke sini. By the way, mungkin cerita sedikit. Tadi waktu Kak Najwa cerita banyak hal dari awal, itu I resonate a lot with you. Karena saya juga pernah mengalami miscarriage, saya juga ada the biggest fear in my life now, itu kehilangan ayah ya gitu, anak pertama perempuan gitu. Jadi banyak yang resonate dan sedang menggeluti mental health platform, jadi bisa merasakan gimana jugglingnya gitu ya, antara work-life balance gitu. Nah pertanyaannya, if you can look back into your past life Kak, do you see yourself can be as big as now, dan faktor X apa yang membedakan Kak Najwa bisa menjadi berdampak sebesar ini sekarang? Itu mungkin. Namanya siapa tadi? Esta. Iya. Thank you so much Esta. Thank you so Thank much. you. That's a great question. Sebenarnya tadi gue pengen nanya exactly the same question as Esta, cuman lupa gitu. Jadi ya ditanya sama Esta, so it's great. Pertanyaannya susah Esta. Saya tuh nggak pernah. Jadi saya tuh nggak pernah punya kayak target harus jadi seperti ini, orang ini atau posisi ini tuh nggak pernah. Tapi aku selalu punya jadi target itu bukan dalam arti struktur tertentu gitu ya. Tapi bahwa ada momen-momen atau ada tonggak-tonggak yang kemudian bisa ditranslate, kalaupun itu ditranslate sebagai pencapaian itu ya ada. Aku inget tuh aku dulu waktu masih jadi reporter, tahun 2004 baru 3-4 tahun jadi reporter, 2005 dan aku baru habis pulang dari liputan yang cukup besar yang mempengaruhiku dan bahkan juga kayaknya jadi salah satu tonggak dalam perjalanan karirku ketika aku pulang liputan tsunami. Dan aku ingat itu kayaknya orang mulai kenal Najwa Shihab tuh ketika dia nangis-nangis di Aceh sih. Ya.
Dan aku ingat aku waktu itu ada wartawan dari Belanda waktu itu bikin liputan tsunami, terus salah satu feature yang dia angkat adalah ini ada reporter dari Indonesia yang bikin Indonesia menangis, itu judul artikelnya waktu itu. Wow. Dan dia wawancara aku dan aku ingat tuh waktu itu di pertanyaan terakhir adalah kamu mau jadi setelah ini apa target kamu? Terus aku bilang, saya pertama saya mau sekolah lagi, saya mau punya anak lagi, dan saya mau kayak Oprah Winfrey. Aku bilang itu tahun 2005. Dan kayak a few years ago gitu aku baru beres-beres kamar. Oh pas pandemi kan kagak ada kerjaan ya guys. Jadi ya segala lah lemari dibongkar, apalah dibongkar gitu. Dan aku bongkar lemari dan nemu lagi tuh artikel itu. Dan kemudian aku baca. Dan kemudian terus aku inget-inget, kayaknya alhamdulillah apa yang aku inginkan waktu itu aku kesampaian deh. Yeah. Aku waktu itu dapat beasiswa ke Australia. Aku punya Namiya, walaupun Namiya meninggal tapi punya anak lagi loh. Yeah. Dan aku punya mata najwa dan sekarang punya narasi. Oprah kan punya Onward gitu. Yeah. Jadi dia bukan hanya punya program tapi juga punya perusahaan gitu. Harpo. Yeah. Iya Harpo. Dan kayaknya alhamdulillah apapun yang waktu itu aku manifestasikan dalam bentuk jawaban pertanyaan pada koran di Belanda itu kejadian gitu. Dan itu tuh aku syukuri banget. Dan kadang tuh terkadang memang kita gak pernah sadar gitu. Melewati momen dimana alhamdulillah I think kita reach a point yang apa yang kita omongin dan kita inginkan itu diberikan Tuhan lewat cara yang mungkin ya nggak semuanya ideal. Punya anak lagi maunya ya anaknya hidup gitu. Tapi ya Namiya aku kalau ditanya anaknya berapa selalu jawab 2. Selalu jawab 2. Jadi mungkin itu yang paling mendekati jawaban apakah aku pernah memanifestasikan atau punya keinginan untuk melakukan apa yang aku lakukan sekarang gitu. Yeah. Tapi in terms of faktor X-nya sendiri. Doa orang tua sih. Aku itu doa orang, karena di keluargaku tuh segala hal dimintain doa tau gak sih? Kita tuh percaya banget pada kekuatan doa, sampai hal-hal simple. Yeah. Kayak aduh mam ini kayaknya macet nih takut telat meeting doain ya gitu. Sampai yang ya ampun mam ini mau bikin Mata Najwa talk show nih ada 10.000 orang di lapangan awannya gelap tolong doain supaya gak hujan gitu. Jadi doa pawang hujan, doa supaya gak macet. Segala hal kecil tuh sampai hal-hal besar. Kalau mau ujian, kalau gak ngomong dulu ke mama minta atau Abi minta doain gitu kalau ujian. Jadi segala hal dalam hidupku dan bukan cuma aku, keluargaku, adikku, kakakku. Kalau nggak minta doa sama mama dan nggak didoain mama Abi dulu tuh rasanya belum plong. Dan mama bilang setiap kali ngeliat gue siaran Nil, itu dia pasti selalu sholawatan. Karena deg-degan. Setiap kali suara gue kenceng, sholawatan mama semakin kenceng. Gue gak ada feeling guilty juga. Tapi itu faktor X-nya apa? Doa. Yeah. Doa orang tua tuh luar biasa. Jadi gue kayaknya gak akan mungkin bisa diundang Daniel Mananta di sini disaksikan ratusan orang kalau gak didoain Abi Mama sih. Wow. Yeah. Willy, aku percaya banget kekuatan doa. Thank you Mbak Nana. I think one closing question dari gue ya. Jadi gue tahu lu gak akan pernah masuk ke politik sih. Are you aiming for president? Gue gak tau kenapa ya, tadi ketika lu ngomong, ketika I would really, ini kan direkam gitu ya, dan gue akan tayangin sih ketika nanti suatu saat lu jadi presiden sih. Because I would vote you to become my president, karena, yeah, right, maksudnya dengan adanya guidance dari Abi, dan abis itu hati lu sendiri juga penuh dengan kekesalan kalau misalnya ngelihat sebuah ketidakadilan dan lu terus mengejar kebenaran. Sempet gak sih terlintas untuk jadi udah ini kalau gak ada yang beres gue aja nih yang bakal jadi maju jadi presiden, gue aja yang beresin negara ini gitu? Jujur enggak sih, karena gue dengan segala hormat kepada Presiden Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya, presiden itu ya only one job, one person. Dan gue merasa terkadang kita terlalu merasa jabatan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ada banyak sekali orang tanpa embel-embel jabatan, tapi hidupnya luar biasa berguna bagi orang lain. Dan ada banyak sekali orang dengan jabatan mentereng, dengan lambang Garuda di dada, dengan ajudan yang setia,
dan patwal nguing-nguing yang bikin kesal. Tetapi hidupnya tidak lebih berguna dibandingkan polisi pangkat rendahan yang setia, yang jujur, yang hidup sederhana, tapi membantu orang lain. Gue merasa terkadang masyarakat kita tuh terlalu menempatkan jabatan dan kuasa itu sebagai sesuatu yang instrumental. Ya. Begitu banyak orang tanpa embel-embel apapun bisa berguna buat orang lain. Jadi gak perlu jadi presiden. Gak harus jadi presiden dan gak mau jadi presiden. Karena ada banyak cara untuk bikin kita semua lebih sejahtera tanpa embel-embel jabatan. That's good. Oke. Tetangga kita, Mbak Najwa Shihab. Thank you. Thank you so much Mbak Nana. Ya, ini untuk ini selalu kita kasih kepada semua tetangga kita sebuah rumah ya yang filosofinya adalah nanti bisa dimasukin lilin dan di rumah ini, di rumahnya Mbak Nana dengan Mas Baim gitu yang akan menjadi pelita, menjadi terang buat tetangga-tetangga di Jeruk Purut dan sekitarnya ya. Thank you, this is really sweet. Makasih ya. Thank you so banget. much Mbak Nana, thank you so much. Thank you. Yang pasti guys, kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya untuk semua yang lagi live on stage dan untuk kalian semua yang lagi nonton di YouTube, well kita akan ketemu lagi minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. Thank you guys.